Kita semua punya mimpi besar. Pengen nikah, punya rumah sendiri, beli kendaraan, atau naik haji. Tapi buat banyak orang, mimpi itu cuma berhenti jadi wacana. Diomongin terus tapi nggak pernah kesampaian, karena bingung mulai nabungnya dari mana. Masalahnya bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena caranya belum jelas. Nabung tanpa tujuan dan tanpa rencana itu kayak jalan tanpa arah, gampang nyasar dan gampang nyerah. Padahal, mimpi sebesar apapun sebenarnya bisa dipecah jadi langkah-langkah kecil yang masuk akal. Di video ini, aku bakal tunjukin cara mengubah tujuan besarmu jadi target nabung yang nyata dan kecapai, lengkap dengan cara menghitungnya, memisahkannya, dan menjaganya biar konsisten. Gak peduli gajimu berapa, prinsip ini bisa kamu pakai. Tonton sampai habis, karena di akhir kamu bakal tahu persis berapa yang harus kamu sisihkan mulai bulan ini. Yuk kita wujudkan. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Kenapa banyak orang nabung tapi nggak pernah kemana-mana? Jawabannya, karena nabung tanpa tujuan yang jelas. Kalau kamu nabung cuma dengan niat yang penting nabung, tanpa tahu buat apa dan berapa targetnya, uang itu gampang banget kepakai lagi. Begitu ada diskon atau keinginan mendadak, tabungan tanpa nama itu langsung jadi korban, karena kamu nggak merasa kehilangan apa-apa. Beda ceritanya kalau tabunganmu punya nama dan tujuan. Kalau kamu tahu ini tabungan buat DP rumah, kamu bakal mikir 2 kali sebelum mengambilnya buat hal sepele. Tujuan itu memberi alasan buat bertahan. Selain itu, tanpa tujuan, kamu nggak punya ukuran keberhasilan, jadi gampang kehilangan motivasi karena nggak kelihatan progresnya. Nah, kunci pertama mewujudkan mimpi besar adalah berhenti nabung secara umum, dan mulai nabung untuk sesuatu yang spesifik. Di bab-bab berikut, kita ubah mimpimu yang masih ngambang jadi target yang jelas dan terukur. Langkah pertama yang nyata, bikin tujuanmu jelas dan spesifik. Jangan cuma bilang pengen punya rumah. Itu masih mimpi, belum target. Ubah jadi konkret dengan 3 hal. Apa, berapa, dan kapan. Apa tujuannya? Misalnya DP rumah. Berapa nilainya? Misalnya 50 juta. Dan kapan mau tercapai? Misalnya 3 tahun lagi. Sekarang mimpimu berubah jadi target yang terukur, mengumpulkan 50 juta dalam 3 tahun. Bedanya besar. Dengan angka dan waktu yang jelas, kamu bisa menghitung langkahnya, dan otakmu punya sasaran yang nyata buat dikejar. Lakukan ini buat tiap mimpimu, entah itu biaya nikah, beli motor, dana pendidikan, atau naik haji. Tuliskan, jangan cuma di kepala. Menuliskan tujuan bikin dia terasa lebih nyata dan mengikat. Kalau kamu punya beberapa tujuan sekaligus, urutkan berdasarkan prioritas dan waktu. Tujuan yang jelas adalah setengah dari keberhasilan, karena kamu jadi tahu persis apa yang sedang kamu perjuangkan tiap kali menyisihkan uang. Ini bagian yang mengubah mimpi jadi angka harian yang masuk akal. Caranya gampang banget, tinggal bagi. Ambil target totalmu, lalu bagi dengan jumlah bulan sampai tenggat waktunya. Balik ke contoh tadi, 50 juta dalam 3 tahun. 3 tahun itu 36 bulan. 50 juta dibagi 36, hasilnya sekitar 1.400.000 per bulan. Nah, sekarang kamu tahu persis, buat mewujudkan DP rumah itu, kamu perlu nyisihin sekitar 1.400.000 tiap bulan. Angka ini penting, karena 2 kemungkinan bisa terjadi. Kalau terasa masuk akal, berarti tujuanmu realistis, tinggal jalanin. Tapi kalau terasa terlalu berat buat penghasilanmu, itu sinyal buat menyesuaikan, entah memperpanjang jangka waktunya, menurunkan targetnya, atau menambah penghasilan. Dengan menghitung mundur begini, kamu nggak lagi cuma berharap, tapi punya rencana konkret. Mimpi yang tadinya terasa jauh dan menakutkan, sekarang jadi satu angka bulanan yang bisa kamu kejar. Setelah tahu angka bulanannya, langkah penting berikutnya, pisahkan uangnya. Jangan campur tabungan tujuanmu dengan rekening harian, dan idealnya, pisahkan juga antar tujuan. Kenapa? Karena uang yang bercampur itu gampang kepakai dan susah dilacak progresnya. Kalau kamu punya tabungan DP rumah nyampur sama uang belanja, cepat atau lambat pasti tergerus. Solusinya, buka rekening atau kantong terpisah khusus untuk tiap tujuan besar. Namai sesuai tujuannya, rekening DP rumah, rekening dana nikah. Sekarang banyak bank digital yang mengizinkan kamu bikin banyak kantong atau tabungan bertujuan dalam satu aplikasi, gratis dan gampang. Dengan dipisah dan dinamai, dua hal terjadi.
Pertama, uangnya aman dari godaan kepakai buat hal lain. Kedua, kamu bisa lihat progresnya tumbuh, dan itu memotivasi banget. Tiap kali saldonya nambah, kamu ngerasa makin dekat sama mimpimu. Pemisahan sederhana ini salah satu trik paling ampuh biar tabungan tujuanmu beneran utuh sampai waktunya tiba. Di mana sebaiknya kamu simpan uang tujuanmu? Jawabannya tergantung jangka waktunya, dan ini penting biar uangmu aman sekaligus bertumbuh. Aturannya sederhana, makin dekat tujuannya, makin aman tempatnya. Untuk tujuan jangka pendek, di bawah 1 tahun, seperti nikah tahun depan, utamakan keamanan dan kemudahan akses. Taruh di tabungan terpisah atau reksadana pasar uang, jangan di instrumen yang nilainya naik turun. Untuk tujuan menengah, 1-3 tahun, seperti DP rumah, kamu bisa kombinasikan tabungan dengan reksadana pendapatan tetap yang risikonya sedang. Untuk tujuan jangka panjang, di atas 5 tahun, seperti dana pendidikan anak yang masih balita, kamu boleh mengambil instrumen dengan potensi lebih tinggi seperti reksadana saham atau emas, karena punya waktu buat pulih dari fluktuasi. Prinsipnya, jangan taruh uang yang bakal segera kamu pakai di tempat yang harganya bisa turun mendadak. Cocokkan wadah dengan waktu, biar pas dibutuhkan, uangnya benar-benar ada dan cukup. Sekarang rahasia biar kamu konsisten tanpa perlu mengandalkan niat yang gampang goyah, otomatiskan. Manusia itu gampang lupa dan gampang tergoda. Jadi jangan mengandalkan kemauan buat nabung tiap bulan, tapi bikin sistemnya jalan sendiri. Caranya, atur pemindahan otomatis dari rekening utama ke rekening tujuanmu, dijadwalkan tepat di hari gajian atau sehari setelahnya. Jadi begitu gaji masuk, jatah tujuanmu langsung terpotong dan pindah, sebelum sempat kamu pakai buat yang lain. Ini penerapan prinsip bayar di depan, tapi buat mimpimu. Dengan otomatis, nabung gak lagi butuh perjuangan tiap bulan, karena udah jalan sendiri di latar belakang. Kamu tinggal atur sekali, lalu hidup seperti biasa dengan sisa uang yang memang boleh kamu pakai. Percaya deh, cara ini jauh lebih ampuh daripada niat nabung manual yang sering kalah sama godaan. Bikin menabung jadi hal default yang otomatis, bukan pilihan yang harus kamu perjuangkan berulang kali tiap bulan. Perjalanan menuju tujuan besar itu panjang, dan di tengah jalan pasti ada godaan buat mampir atau nyerah. Ini cara menjaganya. Pertama, visualisasikan tujuanmu. Simpan foto rumah impian atau gambaran tujuanmu di tempat yang sering kamu lihat, biar alasanmu tetap hidup. Kedua, rayakan pencapaian kecil. Tiap kali kamu capai 25%, 50% dari target, kasih apresiasi kecil ke diri sendiri, biar semangat terjaga. Ketiga, hindari melihat saldo tujuan sebagai uang yang bisa dipakai. Perlakukan seperti uang yang sudah bukan milikmu lagi, tapi milik mimpimu. Keempat, kalau tergoda beli sesuatu yang besar dan gak perlu, ingat lagi berapa lama kamu harus nabung buat menggantinya. Seringkali itu cukup buat mengurungkan niat. Dan kelima, kalau suatu bulan kamu gagal nyetor, jangan nyerah, cukup lanjut bulan berikutnya. Konsistensi jangka panjang jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Yang penting kamu terus bergerak maju menuju mimpimu, sepelan apapun. Terakhir, kalau kamu pengen mimpimu tercapai lebih cepat, ada satu tuas yang paling kuat, menambah pemasukan. Ngirit ada batasnya, tapi penghasilan tambahan bisa mempercepat perjalanan tujuanmu secara drastis. Caranya, pertama, khususkan setiap uang tak terduga buat tujuanmu. Dapat bonus, THR, hadiah, atau uang lebih? Jangan langsung dibelanjain, tapi lempar ke tabungan tujuan. Ini bisa memangkas waktu berbulan-bulan. Kedua, cari penghasilan sampingan sesuai kemampuanmu, seperti jualan, kerja lepas, atau menawarkan jasa, dan alokasikan hasilnya khusus buat mempercepat mimpi ini. Ketiga, saat penghasilan utamamu naik, jangan langsung naikin gaya hidup, naikin dulu jatah nabung tujuanmu. Bayangin, kalau kamu bisa nambah 500.000 aja per bulan buat tujuanmu, target yang tadinya 3 tahun bisa selesai jauh lebih cepat. Kombinasi menyisihkan rutin plus mempercepat dengan penghasilan tambahan adalah cara tercepat mengubah mimpi besar dari sekadar wacana jadi kenyataan yang kamu genggam. Jadi mari kita rangkum. Mimpi besar seperti nikah, rumah, atau kendaraan itu bukan soal keberuntungan, tapi soal rencana. Berhenti nabung tanpa arah, dan mulai tetapkan tujuan yang jelas. Apa, berapa, dan kapan. Hitung mundur jadi angka bulanan, pisahkan rekeningnya per tujuan, pilih wadah sesuai jangka waktunya,
otomatiskan setorannya, jaga konsistensi, dan percepat dengan penghasilan tambahan. Dengan cara ini, mimpi yang tadinya terasa mustahil berubah jadi serangkaian langkah kecil yang bisa kamu jalanin. Langkah pertamamu hari ini gampang. Pilih satu tujuan terbesarmu, tentuin nilainya dan kapan mau tercapai, lalu bagi jadi target bulanan. Begitu kamu lihat angkanya, mimpimu langsung terasa lebih dekat dan nyata. Ingat, orang yang mimpinya kecapai itu bukan yang paling kaya, tapi yang paling konsisten menyisihkan sedikit demi sedikit menuju tujuannya. Mulai dari sekarang, dan biarkan waktu plus konsistensi yang mewujudkannya. Kalau video ini bikin kamu semangat ngejar mimpimu, tekan suka dan subscribe cara nabung biar dapat panduan tiap minggu. Dan tulis di komentar, tujuan besar apa yang lagi kamu tabung sekarang? Nikah, rumah, kendaraan, atau yang lain? Aku doakan kecapai.